Adab ziarah makam yang pertama, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Makanya salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab, salam imam waktu sholat subuh tadi, assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh kita jawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Waktu ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, maka kita tetap ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sendal ditenteng, sendal selop paling bagus tenteng, tapi kalau khawatir kotor, jorok, becek boleh dipakai, tak apa-apa, afdal. Lalu kemudian jangan menginjak. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin, duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, terbakar kulitmu, terbakar bajumu, khairun, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Ini banyak orang ziarah kubur 3 kesalahan: duduk di atas kubur, nginjak kubur, dan menjadikan kubur sebagai asbab. Robah. Setelah itu bacakan ayat. Begitu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh. Bacakan ayat Quran sampai Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, Al-Fatihah sekali. Sampai apa tidak nih Pak Ustaz? Sampai. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, kuburkan cepat-cepat. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya baca ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pesan Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bacakan pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi mafis, hadiahkan. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhumah emak. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bagi yang sudah hafal, yang tak hafal pakai bahasa Indonesia. Selamatkan emakku dari azab kubur ya Allah, jauhkan dia dari azab neraka. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Berdoa pakai bahasa Arab 4 saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya pakai bahasa kita masing-masing. Allah Maha tahu. Ini banyak juga orang berdoa tak ada mau nyebut doa, diam ya. Doa itu jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Ini terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebut satu-satu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ceritakanlah. Kalau kita bawa anak, oh ma, engkau mengandungku 9 bulan 10 hari, bersimbah darah engkau melahirkan aku. Berapa kali engkau tak jadi solat tarawih gara-gara aku menangis. Berapa kali kau tak jadi tahajud karena aku malam meraung meratap. Berapa kali kau tak jadi solat duha karena aku kencing di kainmu. Berapa kali kau hampir makan menyuap nasi tak jadi karena aku. Berapa kali mata orang tajam menengokmu di masjid karena aku menangis. Orang menengokmu supaya aku dibawa keluar. Hari ini tak bisa kubalaskan mak. Maknya yang masih hidup, umur 70, umur 80, jurus menghadapinya satu saja, diam. Menghadapi ibu, ayah yang umur 70, 80, diam. Beli selasiban. Diam, duduk, dengar yang baik. Dia memang sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. 9 kata. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Tunggu-tunggu saja hilang sendiri.
Jangan sampai kita cakap kasar, sumpah serapah, marah-marah. Setelah dia meninggal barulah kita menyesal. Tak ada guna. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kemudian terkait masalah tabarruk dini, ada sebuah kaidah. Barang siapa yang melakukan tabarruk atas nama agama atau tabarruk dini, sementara tidak didukung dalil, maka dia melakukan perbuatan bid'ah. Kita ulangi. Barang siapa yang melakukan tabarruk dini, tabarruk atas nama agama, namun tidak didukung oleh dalil, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Contohnya Pak, contoh, ada orang yang berdoa di kuburan. Setiap kali dia berdoa, yang dicari kuburan. Kau mau ke kuburan mau ngapain? Saya punya hajat, mau tes CPNS. Saya mau berdoa di kuburan. Betul, dia tidak minta kepada ahli kubur, dia mintanya kepada Allah. Dan yang dipanggil Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi. Ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku kelancaran dalam berkarir dan seterusnya. Yang dia minta Allah. Tapi dia meyakini kalau doa ini saya baca di kuburan akan lebih cepat mustajabnya. Sehingga dia ngalap berkah agar doanya mustajab di tempat yang diyakini itu sebagai tempat mustajab, padahal tidak ada dalil. Apa hukumnya? Dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Baik, berdoa di kuburan itu ada 4 macamnya. Yang pertama, mendoakan jenazah sebagai bentuk amalan yang kita lakukan ketika ziarah kubur. Bagian ini yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ziarah kubur, bacalah assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Maka ini mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Yang kedua, datang ke kuburan namun tujuannya untuk kepentingan pribadi, bukan mendoakan penghuni kubur. Sehingga dia datang dengan membawa hajat. Kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, dia nggak datang ke kuburan. Mau tes CPNS, kuburan rame. Lagi musim UN, kuburan rame. Ketika ada orang punya masalah, dia datang ke kuburan, terus berdoa. Yang dia minta Allah, tapi diiringi dengan keyakinan, kalau saya lakukan di sini cepat mustajab. Ini perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan. Dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan yang dipanggil ahli kubur. Namun dia meyakini bahasanya Allah yang mengabulkan doanya, bukan ahli kubur. Sehingga maksud dia dengan berdoa di kuburan adalah ingin agar doanya diantarkan oleh penghuni kubur. Perbuatan seperti ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya ada orang mau nikahan, lalu dia ingin agar kegiatan nikahnya lancar, baik akadnya maupun resepsinya. Kemudian dia datang ke kuburan. Simbah nyuwun pangapunten niki putune badhe rabi. Nyuwun pangestu, mintakan kepada Allah agar nanti Allah memberikan keberkahan bagi pernikahan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton videonya ya. Ada orang yang berkomunikasi dengan bapaknya. Ini gue lagi seret duitnya, mintakan kepada Allah biar lancar rezeki saya. Ini saya juga lagi seret, ini punya masalah ini, mintakan kepada Allah agar ini. Dia komunikasi dengan penduduk kubur, dengan ahli kubur, dengan bapaknya yang sudah mati di kuburan, dengan harapan agar ruh ayahnya nanti akan menyampaikan doanya kepada Allah, kemudian dia lebih cepat mendapatkan pengabulan doa. Perbuatan ini syirik akbar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar, ketika orang musyrikin ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah aku menyembah kepada mereka kecuali tujuannya adalah agar mereka semakin mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus Allah juga berfirman, walladzina yad'una min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat, mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Makhluk-makhluk ini nanti akan memberikan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di mana yang dimaksud?
syafaat dalam bentuk mengantarkan doa agar doanya lebih cepat mustajab. Ini perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah dan disebut oleh Allah sebagai beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, berdoa di kuburan yang dipanggil adalah penduduk kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini bisa mengabulkan doanya. Ini tidak ada muslim yang melakukannya dan tidak ada orang kafir musyrikin yang melakukannya. Karena ini syirik rububiyah. Selama dia mengakui Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan melakukan praktek seperti ini. Maksud saya adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala ada dan dia Maha Kuasa, dia meyakini yang mengabulkan doa hanya Allah. Sehingga dia tidak akan mungkin meyakini kalau penduduk kubur ini bisa mengabulkan doanya. Penghuni kubur tidak bisa mengabulkan doanya. Wallahu ta'ala. Baik, maka dari penjelasan tadi yang dimaksud dengan bentuk tabaruk di kuburan yang sampai derajat bid'ah, dia mintanya kepada Allah tapi diiringi dengan keyakinan bahwa di tempat ini doa saya akan lebih mustajab. Dan ini tidak sampai masuk pada derajat kesyirikan. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Jadi ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan, silakan. Lihat-lihat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliyah. Kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Ratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap, ada yang kubak-kubak rambut, ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini, saking populernya kesan itu dianggap orang baik, sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Jadi kalau ada dikenal orang buruk misalnya, disewa nih, berapa orang? Rombongan, untuk nangis saja. Nangis, terus meratap-ratap. Ada itu, zaman jahiliyah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal, iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi SAW untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman, muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul, teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, ya kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabinya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai salat Raudhah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu taala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi, berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Wa afihim wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum. Wa wasi' madkhalahum. Wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka.
Ya Allah, alirkan pahala pada mereka. Ya Allah, berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah, muliakan keluarganya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan, ya Allah, kami pun sadar kami kapanpun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah, atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh, maaf, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Makanya saya datang ke sini. Antum ngapain datang di situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu kayak yang di situ. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustadz yang bagus. Datang kemudian, di bis itulah diadakan taklim. Terangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, tur jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Itu saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya dari hanya kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini, begini, begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem. Untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem, saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini. Asalnya begini, ininya begini, ininya begini. Dari mana taunya? Apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai kesujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam. Makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pas sujudannya. Pas sujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah. Berdoa kepada Allah. Minta diberikan kekuatan. Bersujud di situ. Sholat menghadap ke arah kiblat. Seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lalu memohon kepada Allah beri petunjuk. Setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak. Tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pas sujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuman lihat ke situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu, enak taklim kita aja. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang. Selesai. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok. Gak ada wali songo. Begini, begini, begini. Alah, antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. Karena masjidnya al-hikmah, selalu ini yang muncul. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jadi itu kalau ada sesuatu yang kurang berkenaan, kita cari cara yang lebih baik. Cara lebih baik. Ini sudah kebiasaan, zarah berangkat gini. Kita ketahui ada sesuatu yang kurang baik di dalamnya. Antum bikin zarah yang lain. Cari ustadz yang bagus. Di situ terangkan sejarahnya macam-macamnya, kunjungi, terus cari tempat-tempat yang terbaik. Kalau sudah paham seperti itu, pelan-pelan nanti akan terbuka hatinya. Allah Ta'ala a'lam bissawab.